Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan kan kita bisa diskusikan apakah jumlah peserta yang ditambah ataukah nanti misalkan eventnya agak sedikit berbeda dengan yang sekarang. Tapi mudah-mudahan harapannya event yang sekarang ini kita bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses itu tuh. Dan nanti kan sebagai bahan evaluasi nanti di tahun depan berkolaborasi kerjasama dengan Dispora, dengan KONI, nanti kita pikirkan, diskusikan kira-kira event apa yang nantinya bisa dilaksanakan. Karena kalau tahun depan tuh pasti momentumnya pas, Piala Dunia itu. Jadi ini kayak semacam sebelum momen Piala Dunia ada dulu. Betul lah. Harapannya kan timnas championship lagi dulu kan. Gitu. Dan ini tentunya akan menjadi catatan bagi kita dengan terjalinnya komunikasi ini. Bagaimana sinergi ke depan tentunya dengan UT ya kan. Nanti akan kita konekkan tentu dengan PSSI ya sebagai induk organisasi dari sepak bola dan futsal ini gitu ya kan. Bagaimana agar kejuaraan yang digelar UT ini adalah menjadi kalender tahunan kita gitu ya kan. Levelnya sudah lewat, baru ketahuan deh. Oh, iya. Akhirnya sama-sama lupa. Jadi kami dari pemerintah saya kira sangat mendukung lah. Siapa saja sebetulnya boleh sih menjadi panitia penyelenggara. Cuma rule yang kita sampaikan adalah seperti tadi. Baca Batang Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Cakap-Cakap. Nah, edisi Cakap-Cakap kali ini cukup spesial ya. Kita membahas tentang olahraga. Nah, mungkin bagi pembaca Batang Pos mendengar bahwa ada kegiatan yang namanya UT High School Championship 2025. Mungkin udah gaungnya udah kemana-mana nih. Udah mungkin bagi para pelajar SMA, SMK sudah mendengar ini bagaimana sih penyelenggaraan kegiatan ini. Nah, tentunya ini merupakan bagian dari ikhtiarnya Universitas Terbuka Batam dalam membangun sportivitas di kalangan pelajar. Nah, kita tanya-tanya langsung nih, kita hadirkan langsung narasumbernya, ada beberapa narasumber. Direktur UT Batam, Pak Angga Suciptra. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Lalu dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga Batam, Pak Zulkarnain. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga, salam olahraga. Lalu dari perwakilan KONI Batam, Wakil Ketua 2 ya Bang ya? Ketua 1. Ketua 1, Bang Rinaldi Samjaya. Nih. Pagi Bang. Pagi. Wah. Salam olahraga. Wah, KONI banget ini. Salam olahraga. Ya, kita memang semangat ya. Jadi auranya jadi ke bawah nih. Agak bergairah ya. Nah, dalam satu segmen ini kita akan bahas tuntas bagaimana event ini dan bagaimana tantangannya. Mungkin harapan ke depan juga nih dari Pak Kadispora dan dari KONI juga nih untuk UT. Mungkin kalau tahun depan bisa diadakan lagi ya Bang ya. Mungkin lebih besar lagi, lebih baik lagi mungkinnya. Nah, Pak Angga, ya. Apa sih Pak yang menjadi latar belakang Universitas Terbuka Batam menginisiasi turnamen futsal antar pelajar ini? Ada latar belakangnya nggak sih Pak? Ini udah tahun kedua Pak? Ini tahun keempat, Mas. Tahun keempat malah, ya, alhamdulillah. Insya Allah tahun kelima ada lagi. Ya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Ada ini nggak sih Pak? Ada mungkin yang menjadi latar belakang kenapa di UT membuat kegiatan ini Pak? Oh iya, baik Mas Juanda, yang saya hormati Pak Kadis ya. Kemudian Bang Paldi ya dari Ketua KONI, dari KONI. Jadi Mas Juanda dan juga para pemirsa Batam Pos semuanya dan semua warga masyarakat khususnya Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, kami Universitas Terbuka Batam melaksanakan kegiatan event futsal ini atau UT Batam High School Futsal Championship tahun 2025 ini merupakan ajang yang keempat kalinya Mas Juanda. 4 kali, tahun keempatnya kita melaksanakan ini. Pertama kita melaksanakan tahun 2022. Iya. Nah, pada saat itu ternyata animonya sangat tinggi. Oh, tinggi. Ya, tahun-tahun berikutnya ternyata banyak sekali yang ingin menjadi peserta dalam event tersebut. Dan tentu saja ini kan berkat dukungan Pak Kadispora juga ya. Kemudian dari KONI juga tentu saja mensupport. Nah, tujuannya yang pertama kali tentu saja kami ingin mengenalkan UT. Kami ingin mengenalkan Universitas Terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Karena begini Mas Juanda, pada saat ini kami di Universitas Terbuka memiliki mahasiswa hampir 15.690 orang se-Provinsi Kepulauan Riau.
memang paling banyaknya itu ada di Kota Batam. Kota Batam. Hampir 60%-nya lah, 60% itu tinggal di Kota Batam. Nah, dari situ saya melihat pada saat itu ternyata mahasiswa di universitas terbuka sekarang paradigmanya sudah berubah. Kalau dulu mahasiswa UT ini kan dikenalnya itu orangnya dewasa, sangat dewasa, jangan sebut tua ya. Di UT nggak ada yang tua. Tapi yang dewasa yang ada itu sangat muda dan dewasa. Jadi kalau dulu kan mahasiswa UT sudah orang-orang itu beranggapnya itu sudah dewasa. Sudah dewasa gitu lah ya. Nah, ternyata sekarang paradigmanya sudah berubah. Mahasiswa UT ini hampir 70% itu usianya di bawah 25 tahun. 25 tahun ke bawah. Jadi remaja nih, Pak. Remaja mau beranjak dewasa. Ya, remaja. Itu 25 tahun ke bawah. Nah, setelah itu saya riset juga lah, nanya-nanya, kemudian mencari informasi olahraga apa yang sangat diminati oleh pelajar SMA, SMK sederajat di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Ternyata futsal sangat diminati. Pada saat itu akhirnya kami menyelenggarakan event tersebut untuk pertama kalinya. Nah, tujuan pertama itu saja untuk mengenalkan UT kepada mereka dengan harapan nanti setelah mereka lulus sekolah, mereka bisa langsung kuliah di UT, atau mereka setelah lulus sekolah SMA atau sederajat, mereka bekerja dulu nih. Kadang-kadang ada juga kan, kalau di Batam ini kan kota industri tadi sih ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan, banyak sekali yang bergerak atau bekerja di sektor formal ataupun informal, tetapi mereka ketika bekerja ataupun bekerjanya baru lulus sekolah, kemudian bekerja 6 bulan, setahun, mereka langsung bisa kuliah di universitas terbuka sambil bekerja. Itu tujuan yang pertama. Tujuan keduanya tentu saja ini adalah bentuk kepedulian UT ya, khususnya kepada siswa SMA, SMK sederajat di Provinsi Kepulauan Riau untuk mewadahi mereka supaya berkegiatan positif, berolahraga, khususnya dalam ajang olahraga futsal. Nah, tentu saja dengan mereka menumbuhkan jiwa sportivitasnya, fair play gitu ya, bersilaturahmi dengan teman-teman mereka. Teman-teman ini kan tidak hanya satu sekolah, tapi juga bisa berteman dengan sekolah yang lainnya. Dari situlah dipupuk rasa silaturahmi, jiwa sportivitas. Kami wadahi dalam kegiatan olahraga tersebut, dalam kegiatan futsal tersebut, dan alhamdulillah akhirnya tahun keempat kalinya kami melaksanakan kegiatan ini, dan alhamdulillah dengan dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Batam, PP Batam melalui Pak Kadis, juga KONI, kegiatan futsal ini bisa berjalan yang keempat kalinya. Dan alhamdulillah kami tiap tahun itu mengundang 32 peserta. 32 peserta ini kami memang ajang atau event kami ini seprovinsi Kepulauan Riau. Tapi memang mayoritas pesertanya itu banyak dari sekolah yang ada di Kota Batam. Tapi ada juga yang dari luar Kota Batam, dari Tanjung Pinang gitu ada. Juga ada. Ada, betul. Di Karimun juga ada ya, Pak? Nah, tahun kemarin sempat ada yang dari Karimun. Ya, tapi kalau yang tahun sekarang itu dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya, Pak. Tentu saja kami sifatnya mengundang mereka, berpartisipasi dalam event ini yang memang kami khususkan. Misalkan begini, ada sekolahnya bermitra dengan UT. Kemudian ada juga kami melihat, oh ternyata sekolah ini banyak sekali nih yang kuliah ke UT gitu ya, anak-anak SMA SMK-nya itu juga kami utamakan. Tapi animo pelajar ataupun animo sekolah untuk mengikuti kegiatan ini cukup tinggi ya, Pak ya? Cukup tinggi. Bahkan beberapa yang mungkin tidak ingin masuk gitu. Betul. Bagaimana caranya nih Pak kami bisa masuk, katanya seperti itu ya. Tapi kan maaf lagi ya kan. Ya. Kita punya kuotanya kan cuma 32. Betul. Kan kalau dibesarin lagi kan ya mungkin tahun depan mudah-mudahan jadi 48 nih Pak ya. Betul. Nah, ini dengan momen adanya kita berdiskusi dengan Pak Kadis, dengan dari KONI Pak Ketua gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan kan kita bisa diskusikan apakah jumlah peserta yang ditambah, ataukah nanti misalkan eventnya agak sedikit berbeda dengan yang sekarang. Tapi mudah-mudahan harapannya event yang sekarang ini kita bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses itu tuh. Dan nanti kan sebagai bahan evaluasi nanti di tahun depan berkolaborasi kerjasama dengan Dispora, dengan KONI, nanti kita pikirkan, diskusikan kira-kira event apa yang nantinya bisa dilaksanakan. Karena kalau tahun depan tuh pasti momentumnya pas, Piala Dunia gitu. Jadi ini kayak semacam sebelum momen Piala Dunia ada dulu. Betul lah. Harapannya kan timnas championship lagi dulu kan. Gitu. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pemanasannya adalah UT Championship. Wah, betul. Kayaknya seru nih Pak Kadis ya, Pak. Nah, izin Pak Angga ke Pak Kadis sedikit. Nah, Pak Kadis melihatnya seberapa penting sih turnamen seperti ini digelar? Ini kan bagian dari ikhtiarnya UT Pak dalam menjaring atau melihat bibit-bibit atlet muda.
Nah, seberapa penting Dispora melihat turnamen-turnamen seperti ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Yuanda. Pertama, kami terima kasih pada UT yang sudah keempat kali Pak tahun ini. Tentunya ini membantu kami dari pemerintah Kota Batam. Di Batam ini sudah sangat banyak pemuda-pemuda kita. Kalau kami hitung mungkin baru 40% dari pemuda yang ikut dalam olahraga. Selebihnya mungkin main gadget segala macamnya. Tapi tidak salah juga, memang tren seperti itu. Apa yang kami petik di sini adalah pertama, kita ada 3 olahraga, jenis olahraga. Satu olahraga pendidikan, satu olahraga masyarakat, satu olahraga prestasi. Nah, pendidikan, kategori mungkin dalam pendidikan dan juga dalam prestasi. Di usia pemuda, kalau kita ambil Undang-Undang 40 2009 itu 16 sampai 30. Nah, ini kategori Undang-Undang Pemuda. Plus otomatis masuk dalam peserta kita pada hari ini, Pak Angga ya. Nah, ini sudah keempat kali, saya kira luar biasa. Batam ini saja bulan ini ada 3 sampai 4 kejuaraan futsal. Ini lagi berlangsung adalah Istana Sport. Nanti disambung lagi besok adalah Liga futsal lagi. Nah, ini semua bergengsi. Ya, kita berharap tentunya dengan semakin banyaknya turnamen futsal Kota Batam, adik-adik kita terutama yang masih remaja ini ya berkompetisi lah dengan sebaik mungkin. Karena kita di Liga sendiri kemarin ada beberapa atlet kita bisa go nasional ya. Nah, ini UT sekarang sudah mencari bibit. Ya, luar biasa sudah mencari bibit, apalagi sampaikan tadi ini kan yang prestasi nih 32 nih. Tadi saya bincang sama Pak Direktur ini recommended lah. Dalam artian memang sudah masuk dalam kategori nominasi dalam final gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kami dari pemerintah Kota Batam ya tidak henti-hentinya bagaimana kita menerapkan SOP daripada punya olahraga itu sendiri. Seperti hari ini, terima kasih kita bisa hadir bersama-sama untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini ada kegiatan akbar besar tingkat provinsi dari Pak. Nah, yang berikutnya adalah apa sih sebetulnya yang dimanfaatkan oleh pemuda itu sendiri? Contoh yang sederhana, mungkin setelah selesai acara ini, siapa sih yang the best player? Itu bisa menjadi calonnya mahasiswa UT ini. Atau juga menjadi ini Pak, menjadi bibitnya di KONI bisa nih Pak. Wah, KONI lihat nih Pak, ini bagus ini untuk futsal ke depan untuk mungkin. Ya, jadi sekarang ini Pak Juanda, anak-anak sekarang ini sangat antusias olahraga. Ada harapan dia ke depan. Apa pertama? Tentu di samping dia bisa masuk kuliah dengan jalur prestasi, yang kedua juga mungkin mereka bisa masuk kerja dengan jalur prestasi. Nah, siapa itu? Tentunya tadi yang best player tadi. Nah, ini sudah kita combine dengan beberapa instansi pemerintah vertikal, contoh pihak kepolisian. Jadi tahun ini 35 atlet kita bisa masuk diterima di kepolisian karena prestasi tadi. Satu lagi dari futsal. Nah, ini saya kira peluang besar untuk adik-adik kita. Jadi tidak hanya sebatas dia berolahraga, tapi kita pikirkan bagaimana masa depan dia. Karena tidak selamanya mereka ini olahraga, tapi dengan sudah ada yang beberapa instansi terkait yang bisa menerima mereka. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah mereka selesai pada acara kita ini, Pak. Kemudian dia akan melanjutkan perguruan tinggi, mungkin bisa diterima secara mudah oleh UT, termasuk perguruan tinggi yang lain, dengan menggunakan sertifikat prestasi tadi. Yang berikutnya adalah yang lebih penting nih Pak, kami mencoba untuk membuka bagaimana dia mendapatkan beasiswa. Tapi tentu seleksi tadi Pak. Ada beberapa perguruan tinggi seperti di Unrika, mereka berikan prestasi dengan jalur beasiswa. Terutama mungkin daerah adik-adik kita yang daerah kepulauan. Nah, saya kira ini membangkitkan lagi semangat pada adik-adik kita. Ternyata saya nggak perlu jauh-jauh keluar Jawa dong. Ketika saya prestasi, saya bisa diterima di Politeknik, bisa diterima di UT, mungkin jalur prestasi plus tadi yang beasiswa. Saya yakin atlet kita tidak akan keluar dari Kota Batam. Ini PR kita bersama sekarang. Berarti ini kayaknya PR-nya sudah selesai nih Pak ya. Misalnya kan bagi atlet-atlet berprestasi ini kan kadang-kadang untuk mau nyambung kemana, mau nyambung kemana, ternyata ada opsinya Pak. UT udah siap menyambut nih Pak. Ini sedikit Pak, belum Pak kan. Ada, kan tadi disebut disentil sedikit oleh Pak Zulkarnain. Jika ada yang best player nih, ada dapat semacam kayak recommended nggak Pak Angga? Misalnya best player di UT Championship mungkin recommended untuk ke UT ada jalur beasiswanya atau ada jalur ada nggak nih Pak Angga? Begini Mas Jande ya, kami setiap melaksanakan event ini tentu saja memberikan prestasi gitu ya, reward gitu lah ya kepada yang ikut berpartisipasi, dari mulai timnya tentu saja lah ya, sampai kami ini ke
best coach-nya juga gitu. Best Best coach-nya juga kami berikan, Keren. best coach, top score, best player gitu ya. Sampai ke supporter juga kami berikan, best supporter gitu. Oh ya, nggak salah ada ini Pak, Ada juga best best supporter. supporter gitu ya. Betul. Nah, kemarin kami sudah melaksanakan technical meeting. Ketika proses technical meeting itu kita melaksanakan diskusi dan memang salah satu coach gitu ya, salah satu pelatih itu menyampaikan bahwa ternyata setelah anak didiknya itu mengikuti kegiatan futsal ini kan dapat sertifikat. Jadi kami memberikan sertifikat. Pak Kadis juga ya, Pak Ketua. Kami berikan sertifikat. Ternyata sertifikatnya itu bermanfaat gitu. Bisa digunakan. Digunakan untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi, tetapi kebetulan memang tidak di sini, tidak di UT maksudnya ya, di perguruan tinggi yang lain, tapi itu bermanfaat. Nah, tentu saja ke depannya mungkin kita akan pikirkan terkait dengan hal-hal tersebut. Pada saat ini kami memberikan bantuan biaya pendidikan itu misalkan seperti ini. Dia sudah menjadi mahasiswa dulu. Tetapi dia berprestasi, misalkan tingkat nasional kah, ataukah regional kah, itu kami berikan bantuan biaya pendidikan. Tetapi memang ada beberapa ajang-ajang yang lain di luar futsal itu ada, misalkan ya, tahun kemarin itu UT melaksanakan kegiatan e-sport, Pak Kadis ya, e-sport ya, Pak Ketua juga. Nah itu yang menangnya itu nasional, salah satu pelajar SMA di Kota Batam, itu pelaksanaan e-sport nasional ya. Juara satunya dari Kepri. Ya, dari salah satu SMA di Kota Batam. Itu diberikan beasiswa langsung. Nah mudah-mudahan, karena ini kan tingkatnya yang UT Batam Futsal High School Championship ini kan masih wilayah gitu lah ya. Kalau misalkan nanti ditingkatkan ke ajang yang nasional, mudah-mudahan nanti terkait dengan rewardnya ataupun nanti hadiahnya atau pembinaannya lah ya, apakah dalam berupa bentuk beasiswa ataupun yang lainnya. Tetapi pada saat ini kami memberikan apresiasi kepada para peserta, kepada pelatih, kepada pemain, kepada supporter, itu tetap kami berikan dalam event ini. Wah, ternyata Pak Zul ternyata welcome banget ya Pak ya. Ternyata sertifikat itu bisa digunakan di tempat lain, dan ini tidak hanya untuk UT aja, tapi guna lain tempat lain. Luar biasa. Nah, ini saya ke Pak Irnandi ini. Bang, Pak, bagaimana Bapak melihatnya gini, KONI melihat sinergi antara perguruan tinggi, sekolah dan pemerintah dalam pengembangan usia dini seperti ini. Ini kan sesuatu yang baik nih Pak, ikhtiar baik dari berbagai pihak. Nah, UT salah satu pihak yang menggelar itu. Bagaimana KONI melihatnya seperti itu? Baik Bang Jo, makasih ya. Saya juga sampaikan salam tadi dari Ketua Umum KONI ya, Bu Rani. Harusnya beliau hadir tadi di sini. Tapi karena ada sesuatu hal beliau nggak dapat hadir ya. Mungkin sebelum saya jawab ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadispora tadi, memang ruang lingkup olahraga itu ada olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. KONI ini konteksnya olahraga prestasi. Artinya apa? Memang berawal dari pelajar gitu. Jadi di KONI itu kita ada kategori keanggotaan, itu ada keanggotaan cabur yang membawahi sepak bola ini PSSI-nya gitu ya. Terus juga kita di bidang untuk menghandle pelajarnya juga prestasinya, di situ ada Bapopsi-nya gitu. Badan Pembina olahraga pelajar gitu ya. Kebetulan beliau juga apa aja ini. Ketua Bapopsi-nya gitu ya kan. Makanya inilah organ-organ keanggotaan KONI ya. Yang mana ini tentu berfungsi bagaimana bisa menjembatani ini anak-anak pelajar untuk bisa berkecimpung di dunia olahraga prestasi gitu ya. Tentu kita KONI mengapresiasi ini, jujur ya kan, kita apresiasi sekali, apalagi ini udah penyelenggaraan keempat yang diselenggarakan UT ya. Jarang sekali ya suatu wadah ya, apakah lembaga pendidikan ya, perusahaan ya, yang menggelar kegiatan keolahragaan itu secara kontinu. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi sekali, dan tentunya apalagi ini melibatkan pelajar gitu kan. Jadi KONI kita tentu akan memantau ini ya. Nah, bagaimana tentu kita berharap ya atlet yang tampil di ajang UT Cup ini ya kan, tentu nanti akan menjadi atlet Kepri atau Batam ke depan gitu ya kan. Di 2024 kemarin di PON ya kan, kita futsal ini kita absen ya Pak. Ya. Tapi di PON Papua kita tempat tampil gitu ya kan. Artinya apa? Ini tentu
kita bangkitkan lagi olahraga futsal ini ya kan, ya di tengah prestasi kita kemarin yang tidak ikut PON gitu kan. Ini tentu bisa menjadi ajang bagi pembuktian apa pemanasan atau bagi kaum anak-anak pelajar gitu ya kan. Apalagi dalam waktu dekat ya, di September ini tanggal 9 September kita akan mengadakan Porkot. Olahraga kota adalah ajang multi event. Salah satu cabur yang kita pertandingkan itu adalah set futsal dari sepak bola. Futsal. Nah, tentunya ini juga anak-anak ini akan bisa tampil di ajang ini gitu kan. Karena kalau Porkot ini kan per kecamatan gitu ya kan. Artinya inilah bentuk Pak KONI ya menyelenggarakan ajang-ajang multi event ya dan juga membina para cabur-cabur gitu ya kan. Termasuk dalam hal ini adalah cabur PSSI-nya gitu kan. Sehingga kolaborasi ya antara KONI dan juga stakeholder ya, termasuk universitas tadi ya kan. Saat ini di KONI itu ada 48 keanggotaan cabang olahraga kita. Salah satunya itu adalah PSSI. Memang kita selalu meminta ya, selalu proaktif gitu. Bisa mendatangi stakeholder seperti perusahaan dan universitas. Bagaimana paling tidak bisa menjadi bapak angkat gitu untuk para cabur-cabur tadi gitu kan, cabang olahraga itu. Kenapa? Dana pemerintah ya untuk pembina olahraga ini sangat terbatas sekali gitu ya. Jadi kalau mengandalkan pemerintah untuk membina cabang-cabang olahraga ini melalui KONI ya kan, ini memang sulit kita berharap banyak gitu ya kan. Makanya peran dari pihak swasta ya kan, ini sangat kita harapkan gitu kan, baik itu CSR ya kan, ya dan hal-hal lain gitu ya kan. Banyak hal memang kendala ya yang kita terutama di KEPI atau di Batam ya terkait dengan pembinaan olahraga di pendidikan ini ya kan. Saya apresiasi ya ini Pak Zulkarnain di samping saya. Beliau saat ini juga menggagas yang namanya ada perda keolahragaan tadi ya kan. Ya, bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan atlet, pelatih ya. Bagaimana memberikan apresiasi kepada atlet gitu. Termasuk yang beliau gagas itu adalah sekolah keolahragaan gitu kan. Termasuk isu ada lokal keolahragaan, walaupun tidak sekolah lokal keolahragaan gitu kan. Karena apa? Banyak atlet-atlet prestasi kita itu yang lari diambil atau dibajak oleh pihak luar itu atau pihak lain ketika ada kegiatan multi event PON gitu kan. Karena itu salah satunya di samping kesejahteraan gitu kan. Kalau untuk pelajarnya itu adalah masalah pendidikan tadi gitu kan. Kenapa? Ruang kompensasi bagi sekolah itu masih kecil gitu ya, untuk mengakomodir mereka gitu. Sementara mereka butuh. Kadang-kadang kan atlet ini kan mereka harus ikut pertandingan ya kan. Itu terjadi kemarin ya Pak Zul ya dengan atlet sepak bola putri kita gitu kan. Yang diambil yang harus pindah ke Jawa Barat gitu ya kan. Karena dia tidak bisa melakukan pembelajaran secara online dan segala macam gitu kan. Itu banyak sekali, makanya solusinya kita harus ada sekolah atau lokal keolahragaan tadi khusus atlet gitu. Kayaknya UT bisa menjawab itu kayaknya Pak. Betul. Nah itu juga. Kayaknya tadi kan disebut online segala macam. Kayaknya UT bisa menjawab tantangan zaman yang seperti kalau misalnya lagi berlatih di luar, mungkin kuliah sambil online. Kayaknya UT bisa menjawab itu Pak. Ya, gimana Pak Aga? Betul Mas Juanda. Saya setuju dengan ketua gitu ya. Kemudian dengan Pak Kadis juga tadi ya gagasannya sangat luar biasa gitu ya. Terkait dengan perda tadi, kemudian menggagas dengan sekolah lokal tersebut ya. Nah, kami tentu saja pada prinsipnya begini Mas Juanda, kalau universitas terbuka itu didirikan oleh pemerintah itu harus bermitra. UT itu harus bermitra dengan siapapun, baik instansi pemerintah ataupun swasta. Tentu saja ketika ada satu gagasan dari pemerintah daerah terkait dengan hal tadi, misalkan bagaimana memberdayakan atlet yang berprestasi, tetapi mereka tetap harus melanjutkan jenjang pendidikannya khususnya ya, pendidikan yang lebih tinggi, itu sangat cocok kalau misalkan mereka para atlet tersebut kuliah di UT. Mereka tetap masih bisa beraktivitas, berolahraga, melakukan proses ataupun kegiatan sesuai dengan jadwal kalender di KONI misalkan ya, ataupun kalender olahraga yang lainnya, mereka tetap bisa sambil kuliah. Mereka bisa kuliah di UT, mereka tetap bisa menjadi atlet gitu ya. Dan tentu saja hal-hal yang lainnya dalam proses pembelajaran,
dalam proses ujiannya itu bisa dilaksanakan secara online. Dan semuanya bisa beriringan ya Pak ya. Bisa beriringan. Jadi kayaknya Pak Dinaldi kayaknya ini kekhawatiran kita itu bisa terjawab di UT. Tapi mungkin sedikit Pak Dinaldi. Apakah ini misalnya gini, kegiatan UT ini akan menjadi salah satu ini kan kegiatan udah 4 tahun nih. Betul. Jadi salah satu kalender eventnya di KONI nggak nanti? Mungkin nanti UT Championship ini jadi salah satu kalender event yang mungkin akan KONI support tiap tahunnya nanti nih Pak. Oh ya, kita meminta memang karena ini udah event yang keempat kalinya ya kan, ini harus dimasukkan ke dalam kalender futsal tahunan gitu ya kan. Nah, sehingga memang pembinaan olahraga dalam konteks prestasi itu harus dilakukan secara berkesinambungan gitu kan. Dan ini tentunya akan menjadi catatan bagi kita dengan terjalinnya komunikasi ini, bagaimana sinergi ke depan tentunya dengan UT ya kan. Nanti akan kita konekkan tentu dengan PSSI ya sebagai induk organisasi dari sepak bola dan futsal ini gitu ya kan. Bagaimana agar kejuaraan yang digelar UT ini adalah menjadi kalender tahunan kita gitu ya kan. Ini betul sangat positif sekali Bang Jo ya kan. Nah, jadi kita dari KONI sekali lagi sangat mengapresiasi dan berharap ini akan kita jadikan sebagai kalender tahunan kita gitu kan melalui wadah PSSI tadi gitu ya kan. Nah, memang kalau sangat pas sekali tadi ya kan kalau kita juga mengundang teman-teman dari PSSI-nya gitu kan. Cabornya. Nah, karena kalau KONI ini kan bersifat umum ya kan. Nah, nanti yang lebih spesifik yaitu kan ini akan di hal-hal bersifat teknis dan segala macamnya nanti dengan PSSI-nya gitu kan. Nanti Pak Dir kita undang ke KONI ya kan ya Pak. Oh iya. Kadis ya. Kayaknya cakap-cakap kita hari ini membuka peluang untuk lebih baik lagi nih, lebih besar lagi nih ke depannya nih Pak. Nih Pak Kadis sedikit. Nih apakah ada rencana dari Dispora Pak untuk mengintegrasikan programnya UT ini menjadi dengan program-program lainnya? Misalnya gini, jadi dengan sudah ada kalender, misalnya nih UT nanti di setiap Juli UT akan Agustus UT sudah ada nih, ini sudah ada UT, ini nanti September sudah ada lagi gitu. Dengan adanya integrasi ini kan mungkin dari KONI pun juga enak melihatnya. Oh berarti pengembangan atlet atau bibit-bibit atlet itu bisa dipantau dari berbagai kegiatan-kegiatan seperti itu. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Saya kira kalau sudah kami hadir di tengah-tengah turnamen biasa sudah masuk kalender kita. Kita tinggal mengingatkan saja. Ini tahun ini jadi nggak nih pelaksanaannya? Oh gitu. Kira-kira apa yang bisa kita sharing ke pemerintah? Mungkin satu yang pengen sampaikan, bahwasanya makasih Pak Direktur ya, kita sering komunikasi Pak. Kami menghimbau kepada seluruh penyelenggara khususnya, ya, pemerintah tidak melarang untuk melaksanakan event olahraga, tapi kita punya beberapa aturan yang memang itu perlu dipenuhi oleh setiap panitia. Ada rule-nya yang ini kira-kira di Batam ini saking semangatnya mereka untuk turnamen lupa. Ada rule yang harus dilalui. Ternyata begitu kejadian baru ingat, oh ini Dispora mana? Nah itu, padahal kita di sana ada 3 komponen: keselamatan, kesehatan, kenyamanan. Ya, benar. Nah begitu keselamatan, begitu terjadi cedera nanti atlet, yang pusing nanti pasti panitia. Nah di sini kita mengimbau, seperti juga Pak Direktur, bisa jadi setiap turnamen ada yang free, ada yang inset. Nah begitu dia free, ini kan kita lupa nih, 0, sekian pasti zero accident, atau pasti ada terjadi accident. Nah ketika ini terjadi, siapa bertanggung jawab ini? Oke lah kalau dia cuma luka-luka sedikit. Kalau dia butuh operasi, sampai harus menginap, ini siapa bertanggung jawab? Nah, maka di situ kami di undang-undang ada namanya keselamatan para atlet. Mungkin nanti ke depan Pak Direktur, tidak banyak sebetulnya, ini dia bisa menjamin keselamatan atlet. Hanya kita kerjasama sama BPJS Pak, 16.800, itu coba di cover. Mulai dari pertandingan sampai dia patah, luka segala macam, sampai dia sehat di rumah sakit. Jadi panitianya ada masalah. Ini pendudukan nanti patut di TM mungkin Pak itu. Nah yang berikutnya adalah banyak kejadian sebetulnya Pak. Karena kita tadi ketika mereka tidak bersama Dispora, ya mereka menganggap udah biasa-biasa. Tahun lalu kok sudah aman aja. Nah, kejadian kemarin di MB2 itu sama, kejuaraan pencak silat. Akhirnya kena patah apanya Pak. Inaplah di rumah sakit agak 2-3 minggu. Akhirnya pusing panitianya. Jadi dampak-dampak seperti ini saya kira dari panitia penyelenggara siapapun itu perlu kita perhatikan juga. Ya, karena keselamatan atlet bisa jadi tadilah 0, sekian pasti akan terjadi. Kita tidak ingin terjadi apa-apa, tapi paling tidak ya
namanya kecelakaan di kendaraan kan itu pasti ada menurut sekian persen. Wow. Kita minimalisir ya Pak. Kita minimalisir tadi ya. Jadi saya kira turnamen ini sangat kami dukung dan menjadi masuk dalam event kami juga di Sekolah Kota Batam. Kita setahun itu lebih dari 135 pertandingan setiap tahun. 135. Jadi setiap bulan kita cek, ini jadi gak nih? Atau ada kendala apa gitu kita seperti Jadi sering ditelepon Pak Angga, sering ditelepon Pak Kadis ya. Gini, Mas, ada. Kalau gak nelpon saya tengok ada flyernya. Ada flyer kita panggil ya. Itu kita tadi jemput bola tadi. Sampai level sudah lewat, baru ketahuan deh. Akhirnya sama-sama lupa. Jadi kami dari pemerintah saya kira sangat mendukung lah. Siapa saja sebetulnya boleh sih menjadi panitia penyelenggara. Cuma rule yang kita sampaikan adalah seperti tadi. Yang berikutnya adalah yang paling pokok. Setiap event dalam amanah undang-undang itu berdampak pada masyarakat sekitar. Nah kalau di Temenggung saya kira kita sudah sering Pak ya. Betul. Itu tidak hanya pertandingan saja, tapi bagaimana sih pedagang-pedagang kita saja bisa survive juga di sana. Bisa jadi ada tamu pengen belanja, pengen makan, itu bisa di sana. Efeknya itu tidak hanya di atlet saja, tapi juga UMKM sekitarnya ya Pak. Jadi saya tekankan ada dua. Setiap panitia penyelenggara event olahraga dua. Satu, peningkatan ekonomi. Adalah pelaku-pelaku game. Kedua, peningkatan kesejahteraan. Nah, tentu kita tidak ingin kita berhasil, kita sukses dalam turnamen, tapi yang jualan nggak ada di situ. Benar. Dampaknya sangat luas olahraga. Itu namanya kita kenal dengan industri olahraga. Mungkin ada juga nanti kerjasama sama toko olahraga, dia bisa pasang stand, mungkin kawan-kawan mau beli ke toko olahraga jauh di sini kok ada, bisa beli di sini. Nah, ini semua berdampak seperti itu. Dan saya kira ini kami sudah di Spora sudah kita laksanakan. Jadi intinya kita happy, pedagang juga untung di sana sama-sama. Amin. Kayaknya ada ya Bang, apa ya? Itu ada. Yang gini, kalau kami melihat event-event sebelumnya itu dipastikan suasananya ramai gitu. Ramai gitu ya yang datang. Karena gini, sekarang yang tahun yang keempat aja, ini kan momentumnya itu pas dengan momentum anak-anak sekolah ini baru masuk. Ya, baru masuk sekolah. Nah, anak-anak yang baru masuk ini kan ada yang siswa baru nih. Di mana ini kan sekarang lagi masa MPLS ya. Betul. Masa MPLS. Nah, event kami ini kan beberapa minggu atau 1 minggu setelah MPLS. Di situ kan ada rasa inilah solidaritas itulah ya. Rasa kebanggaan, rasa kecintaan kepada sekolahnya. Nah, itu saya pastikan mereka pasti akan datang untuk mendukung sekolahnya masing-masing dengan penuh kebanggaan. Nah, tentu saja di situ ya harapannya kan tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, ada UMKM ataupun yang lainnya, dan kalau saya perhatikan memang ada saja gitu ya yang ini ya. Itu berdampak gitu loh ya. Nah, tentu saja ini kan melibatkan orang banyak. Kami juga, saya pribadi khususnya ya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Batam yang sudah mendukung, dan juga tentu saja kepolisian mungkin ya yang pasti ya yang membantu proses pengamanan juga. Karena ya namanya juga anak-anak muda di sini lah ya, anak-anak SMA itu kan masih senang berkumpul, senang bersama-sama gitu ya, apalagi yang dibelanya itu sekolahnya. Nah, ini kan harapannya mereka bertemu dengan sekolah yang lain itu tetap menjaga tali persahabatan, silaturahmi itu sih. Nih, pertanyaan pamungkas nih Pak Angga. UT ini ada mau bikin cabur lain nggak, kegiatan cabur? Ini Pak Kadis Spora juga sama Pak Arinaldi ini nunggu juga nih. UT mau ada selain futsal, ada lagi nggak tahun depan? Mungkin cabur-cabur lain yang mungkin akan dicoba dipertandingkan. Ada nggak Pak? Baik, terima kasih Mas Juanda ya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Ketua juga. Jadi begini, kami di Universitas Terbuka itu dengan beragamnya mahasiswa, dengan heterogennya mahasiswa, tadi yang saya sampaikan, mahasiswa ada yang sangat muda, ada yang muda, ada yang dewasa. Mereka itu punya komunitas-komunitas. Jadi tetap kami sebagai perguruan tinggi negeri yang proses pembelajaran secara online, orang berpikirnya kapan nih bertemunya misalkan ya. Tapi sebenarnya mahasiswa itu punya unit kegiatan mahasiswa. Kami ada. Contoh, olahraga itu kami ada, tim futsalnya ada, mini soccernya ada. Itu ada tuh, kebetulan saya senang main futsal juga ya. Jadi kadang-kadang ikut main sama mahasiswa. Karena kebetulan saya senang olahraga juga. Udah ada juga bulu tangkis nih. Kebetulan saya senang main bulu tangkis juga, ikut main juga dengan mahasiswa. Nah, tahun kemarin komunitas mahasiswa atau UKM bulu tangkis tersebut menghadaplah ke saya. Kemudian menyampaikan ingin membuat event. Tahun kemarin tuh bikin juga kami event bulu tangkis. Cuman memang kegiatannya itu tidak sebesar yang futsal ini. Itu kan baru pertama kali tahun kemarin. Nah, kegiatan futsal itu eventnya saya berpikirnya itu
yang daftarnya itu hanya mahasiswa nih. Ternyata ketika saya buka, ternyata ini serius. Yang daftarnya itu klub-klub, Pak. Klub-klub bulu tangkis di Kota Batam. Wah, ini serius juga nih. Ini kebetulan pelaksanaan itu di salah satu gor yang di Batam Center itu tuh, yang masuk komplek perumahan tuh di situ. Oh, HTS. Di situ tuh. Apa ya? Palazzo apa ya? Apa ya? Palazzo. Palazzo, iya di Palazzo. Nah, ternyata saya pikir ini kan dibuka resmi itu ya, ada acara pembukaan. Saya berpikirnya pada saat itu pesertanya paling mahasiswa atau teman-temannya sendiri ya. Ternyata yang daftarnya itu dari klub. Wah. Juara semua. Bisa nih Pak. Nah, mudah-mudahan nanti saya juga coba berpikir mudah-mudahan apakah nanti dibuat juga tahun event depan atau mungkin iya, apakah nanti tahun sekarang, mungkin kalau tahun sekarang mungkin di akhir-akhir tahun Akhir tahun. atau mungkin nanti dipikirin lagi ini siap-siap nih Bang. tahun depan. Jadi nih. Ini bulu tangkis gitu ya. Karena Bagus nih, ternyata animonya cukup tinggi juga Iya. yang bulu tangkis. Oke. Nah, itu sih Mas. Ini saya sudah dikasih aba-aba nih sama ini. Ah, gitu. Mungkin sedikit mungkin kita di closing statement Pak Kadis. Boleh mungkin harapannya Pak Kadis mungkin terhadap UT atau mungkin siapapun penyelenggara seperti apa Pak Kadis? Nah, yang pertama tentu kita berharap tidak hanya UT Championship aja. Ya. Mungkin ada UT-UT yang lain. UT bulu tangkis Iya. championship mungkin gitu Pak ya. Yang kedua saya kira ayo para pemuda Kota Batam khususnya, waktu Anda sangat luas. Waktu Anda sangat banyak, tapi jangan lupa olahraga. Tanpa kesehatan, keberhasilan itu tidak ada apa-apanya. Jadi pokok adalah kesehatan, dan saya kira pemuda silakan saja dia mau cabur olahraga mana yang kira-kira sesuai dengan apa. Karena banyak cabur, banyak event ya Pak, tinggal memilih. Tinggal memilih saja. Memilih saja. Nah, yang kedua tadi terima kasih Pak Direktur. Ini saya kira peluang besar bagi kami dari KONI juga, karena kita ingin adik-adik kita tadi Pak. Karena kendala tadi betul sampaikan, ketika mereka ini mau sekolah, mau perguruan tinggi, kadang-kadang kan tidak boleh, harus hadir Pak ya. Betul. Sekian persen harus hadir. Nah, Iya. kami minta kebijakan dari perguruan tinggi juga masih dispensasi. Karena bagaimanapun juga mereka ini kan pahlawan. Pahlawan betul-betul berjuang untuk membawa nama Kota Batam dan provinsi. Nah, saya kira hanya beberapa atlet. Kami sudah coba kemarin ya Pak Ali, tapi karena regulasinya tidak bisa, kasihan akhirnya mereka hijrah. Nah, saya kira ini peluang besar untuk UT bisa kuliah sambil online, ujian sambil online, toh dia tetap mahasiswa. Mungkin bisa disosialisasi juga nih Pak. Iya. Ke atlet-atlet nih, UT bisa membuka Iya. di peluang seperti itu. Nah, saya kira ini terobosan baru lah bagi kami, dapat informasi ternyata ya jangan khawatir lah atlet Kota Batam. Ya. Anda bisa berkuliah, Anda bisa berprestasi lebih tinggi dan tanpa meninggalkan bangku kuliah di sana. Wah. Jadi dua-duanya bisa dapat di sini. Keren banget. Iya. Izin Bang Rinaldi. Ya, silakan. ya, jadi tadi saya sampaikan di KONI itu ada 48, kita 48 cabang olahraga ya kan. Alhamdulillah ini futsal ya, UT sudah mengembangkan ya kan. Juga cabur-cabur lain kita tawarkan ini ya kan. Ini bulu tangkis nih Bang. 48 cabur. Bulu tangkis nih Bang. Ada bulu tangkis. Bulu tangkis ya nanti kan. nih Bang. Seperti tadi ya memang olahraga itu ya kan, ya butuh biaya besar gitu ya kan untuk berprestasi itu ya kan. Betul. Sehingga hadirnya pihak swasta, pihak ketiga di situ selain pemerintah itu betul-betul sangat kita apresiasi gitu ya kan. Karena memang masing-masing cabur ini ya dengan keterbatasan anggaran tadi mereka untuk berprestasi itu juga terbatas gitu ya kan. Nah, inilah kita berharap ya, tadi saya dengar dari Pak Dir tadi 15.000 rupanya mahasiswa UT ini, luar biasa, angka yang luar biasa ya kan. Saya rasa yang paling banyak juga ini di antara universitas di Kepri ini ya kan. 15.000 tentu ya kan, kita berharap ya adanya pengembangan terhadap cabang-cabang olahraga yang lainnya ya kan. Insya Allah kita juga sebagai perpanjang tangan pemerintah Kota Batam ya, KONI Batam siap gitu bersinergi ya kan, dan tentu mendukung apapun itu ya kan, baik tentang hal teknis maupun non teknis ya, perwasitan ya, bagaimana peraturan pertandingan dan segala macam. KONI 24 jam terbuka untuk itu. Oh, iya. Wah, keren kan. Oh, ini 24 jam terbuka. Gimana nih, Pak Angga? Iya. Terakhir. Baik, ya. Terima kasih nih, Mas Jandi ya. Terima kasih. Ini saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terus saja ke Pak Kadis gitu ya. Sebagai yang memang sangat memberikan perhatian ya, khususnya dalam urusan kepemudaan, urusan olahraga. Yang tentu saja ini menjadi semangat kami itu ya, khususnya di Universitas Terbuka untuk terus bisa membantu pemerintah, bisa meningkatkan aktivitas pemuda supaya berkegiatan positif, khususnya para pelajar. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya
bisa dilaksanakan kegiatan event yang lainnya. Tentu saja juga kepada Bang nih ya dari KENI sebagai wakil ketua itu ya yang terus memberikan support. Ya harapannya mudah-mudahan kita bisa bersinergi Bang ya, bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama gitu ya. Dan harapannya tentu saja event ini yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dengan dukungan semua para pihak yang mendukung kami di Universitas Terbuka. Ini sebagai penutup juga, boleh nih ya? Boleh Pak. Nah ini bagi permisa Batam Pos semuanya, kami Universitas Terbuka pada saat ini sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ya, kita sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru yang alhamdulillah ini berkat dukungan dari pemerintah juga ya. Pada saat ini sudah mendaftar sudah ada 3.000-an orang lah, Pak Kadis ya, yang sudah mendaftar. Tapi kami masih ada kesempatan kepada seluruh masyarakat di Kota Batam khususnya, ataupun di kota-kota yang lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, bagi Anda semuanya yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke yang lebih tinggi di Universitas Terbuka, bagi yang sebelumnya pernah kuliah nih, tapi belum selesai, gitu ya. Bisa lanjut, Pak. Bisa lanjut. Kami ada program rekognisi pembelajaran lampau atau alih kredit, gitu ya. Jadi yang saya pernah kuliah nih di perguruan tinggi X misalkan, tapi nggak nyampe skripsinya, nggak selesai gitu ya. Itu masih bisa kuliah di UT, kami menerima. Itu pendaftarannya sampai dengan tanggal 28 Juli 2025. Kemudian bagi warga masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, yang ingin daftar dari jalur ijazahnya terakhir SMA, SMK sederajat, itu kami buka pendaftarannya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025. Ya. Pendaftarannya cukup gampang lah, sangat mudah. Tinggal bisa datang ke kantor UT Batam misalkan, atau misalkan daftarnya dari rumah juga bisa. Via online ya? Via online dengan mengklik admisi /sia.ut.ac.id. Uang pendaftarannya di bawah, ya. Pak. Linknya di bawah nanti. Oh, nanti ya. Admisi /sia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya pokoknya sangat terjangkau lah. Ramah di kantong lah, Pak. Betul. Sekarang kan kalau di Batam ini kan paling senang ke kedai kopi kan. Kalau pesan kopi itu kan dengan komplemen yang lainnya. Goreng pisang kah, roti bakar kah, itu pasti kan 100.000 kan minimal ya. Nah itu kalau uang daftarnya? Nah itu uang pendaftarannya cuma 100.000. Wah. Berarti kalau daripada ke kafe ke UT dulu dong gitu ya. Iya, ya. Jadi kalau tahun kemarin itu banyak ini ya viral kan, pinjam dulu 100 katanya. Biar silaturahmi nggak putus. Terus saya yakin kayaknya itu calon mahasiswa UT tuh. Pinjam dulu 100 mau daftar ke UT dulu. Sepertinya ya gitu ya. Jadi itu Mas Juanda. Jadi terima kasih atas waktunya gitu ya pada hari ini. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Pak Kadis ya. Dengan Bang Rivaldi dari KONI, yang mudah-mudahan kami Universitas Terbuka bisa bersinergi lah, bisa bersinergi dengan beliau-beliau ini yang saya hormati gitu ya. Dan tentu saja ke depannya UT semakin dikenal, dan tentu saja kepemudaan, olahraga, prestasinya di Kota Batam ini di bawah pemimpinan beliau-beliau ini terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini udah nyampe nih Pak, di penghujung. Nah, tadi ada 2 pesan mungkin ada 3 pesan penting yang saya rangkum dari Pak Kadis dan KONI itu sangat mendukung kemajuan olahraga. Juga tadi dari UT juga mendukung nih bagi atlet-atlet yang mungkin berpikir mau sekolah di mana, melanjutkan pendidikan di mana, ada UT ini. Nah, bagaimana daftarnya? Nanti ada link di bawah ini. Ada linknya nanti mau daftar secara online. Atau kalau mau datang bisa langsung ke yang di kantornya di Sekupang ya Pak. Betul. Bisa langsung di Sekupang. Nah, dan saya juga mau ingatkan, sebelum menutup ini saya ingatkan bahwa jangan lupa nonton langsung di kanal YouTube-nya UT ya Pak ya. UT High School Championship 2025 dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Kalau tidak bisa datang langsung ke Temenggung Abdul Jamal, atau bisa juga nonton langsung dari YouTube-nya UT nanti. Betul, ya, betul. Live ya Pak ya? Betul, live. Wah, ini kita bisa live juga nih Pak. Nanti live bisa nonton langsung di sana. Nah, saya Fiska Juanda, pamit undur diri. Nantikan cakap-cakap selanjutnya. Dadah.